Beh, beh, kampungan udah bajunya aneh kayak mama kampungan kondangan. Bukan saya yang bilang. Even si Syahrini dibeli gitu tiketnya, bukan berarti dia ayam geprek. Lu lihat harganya start dari 109 juta sampai 735 juta tiketnya. Memang dandanan Syahrini ke sana itu memang dandanan mama kondangan gitu ya. Dandanan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel FKR Project yang selalu memberi kalian info-info yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media dan selalu update setiap harinya. Jadi jangan lupa subscribe. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal Syahrini yang dihujat netizen. Emang beneran dihujat atau kayak gimana? Emang kenapa sih sampai dihujat? Nah, itu bakal kita bahas di sini. Beritanya kayak gimana? Dan ngomongin tentang Syahrini, sebelumnya kita udah ngebahas tentang Luna Maya. Luna Maya viral banget tuh soal pernikahannya sekarang Syahrini gitu. Wow, bestie ya mereka berdua ini ya. Wow. Ya, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa untuk melakukan check out ini. Nah, ini dia guys, parfum Metal Purse yang gue pakai buat seharian ini aromanya kayak kalian abis mandi dan ini ketahanannya bisa tahan sampai 6-8 jam. Sedangkan kalau parfum yang ini bisa ketahanannya lebih dari 10 jam, 10-12 jam. Dan ya, ini aromanya benar-benar bunga guys. Dan teman-teman kalau suka aroma lain, teman-teman bisa langsung aja klik linknya di deskripsi. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke guys, kita mulai videonya. Waktu Syahrini ada di acara Kanada Film. Oh, sama videonya ya. Wow. Ya seperti biasa lah ya. Tampil dengan cetar dan membahana gitu kan. Dan kita lihat komentarnya. Kenapa Syahrini dikaruniai ini banyak keberuntungan? Karena selalu dapat TRFN, transferan pahala dari netizen yang julid. Oh, kirain apa TFRN? Transferan, TF gitu sih. Yang komen body shaming fokus apa sama yang dipakai Syahrini. Satu cincin aja bisa biayain hidup ente 7 turunan, ya Allah, julid banget. Yoi, kalah kita. Jangan kan cincin, pakaian dia aja bisa makan kalian berbulan-bulan ya. Nah, julidnya tuh seperti apa guys? Oke, kita lihat. Pada heboh kan ketimbang Syahrini pergi ke Cannes Film Festival. Bener gak tuh gue ngomongnya? Gue cek dulu sih di Google cara nyebutnya bagaimana. Dia ngomong sedih banget di luar negeri kena nyinyir bule gara-gara artis inisial S datang ke Cannes Festival dari undangan jalur beli tiket tapi ngeklaim dirinya dapat undangan resmi. Cannes Festival itu hanya untuk pemain film yang diundang pun bukan pemain film sembarangan ecek-ecek, tapi siapapun bisa jalan di red carpet kalau beli tiketnya. Gue cari di Google nggak ada sih tulisan si Syahrini ngaku kalau dia itu diundang bukan beli. Gak tahu deh, coba kalian cek sendiri deh. Kalau kedapet coba diupdate. Tapi even si Syahrini beli gitu tiketnya bukan berarti dia ayam geprek nih. Lo baca, akses untuk membeli tiket festival film Cannes dibatasi bagi mereka yang telah menerima akreditasi atau sudah berafiliasi dengan Directors for Tonight tuh. Semain de ia kritiku asid dan kan cinema. Lu lihat harganya start dari 109 juta sampai 735 juta tiketnya. Kalau Syahrini-nya bohong bilang kalau dia diundang bukan beli, berarti Syahrini yang salah. Ngapain bohong? Lu begini aja udah keren maksud gue. Tapi ya kalau diri dia sendiri juga nggak pernah ngeklaim dia diundang, ya berarti yang julid aneh sih menurut gue. 100 juta tuh bisa hidupin berapa bulan hidup saya tuh. Oke, lanjut lagi kita ke komentar netizen selanjutnya. Syahrini halu nggak sih ke Kanada? Nah, ini dia. Oke. Tunjukkan pesonamu Satria. Bener nggak sih, halu nggak sih? Kok bisa sih Syahrini itu ada di acara Cannes ya? Cannes adalah festival film terbesar di dunia ya, yang diadakan oleh Eropa, oke? Setiap tahunnya. Nah, secara gue itu adalah penggemar film ya, khususnya film Bollywood dan Hollywood ya. Kalau prestasi, kekayaan, harta, perjuangan artis-artis kelas dunia, lu nggak usah ragu sama gue, karena gue dari kecil itu udah hobi gue membaca mereka gitu. Kalau Konoha kan kelasnya cuma buat gue julitin, tapi kalau prestasi sama karya kelasnya gue itu nontonnya ya Bollywood dan Hollywood yang terakui di dunia, oke? Nah, ini kali ini kita bahas Syahrini. Kenapa Syahrini itu bisa jadi Cannes? Nah,
Padahal Syahrini itu filmnya apa, terus dia kontribusinya sama entertainment Indonesia apa. Oke, kita bahas nih ya. Kalau gue ngelihat bulian Rere Jelita ini miris banget ya. Maksudnya gini, ya dia mau ke Cannes, mau dia nggak ke Cannes itu kan urusan dia sebenarnya ya kan. Duit juga nggak pakai duit emak lu. Terus dia kesana juga mau dandanan norak, mau enggak itu urusan dia. Memang sih selama bertahun-tahun, belasan tahun gue pemerhatikan ya. Jadi gue tahu apa standar auranya Kans dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Memang dandanan Syahrini ke sana itu memang dandanan emak-emak kondangan gitu ya. Dandanan kalian Bisa kepikiran kayak gitu, Pak? Iya juga sih. Tapi lebih ke pernikahan gak sih? Karena panjang gitu, pakai kebaya ya. Tapi ya dia menampakkan ini kebaya loh, ini dari Indonesia gitu gak sih? Keren loh Mas saya Syahrini. Terus dia pakai tasnya juga dari brand lokal. Kalian lihat deh video klip India itu judulnya Mere Dushman. Tahun 80-an. Nah, kayak gitulah dandanan si Syahrini ke situ. Jadi itu dandanan bintang film India bikin video klip tahun 80-an, judulnya Oh Mere Dushman. Itu pemerannya Reka. Reka itu terkenal banget di Hollywood tahun 80-an. Filmnya banyak box office dunia sampai sekarang. Sampai sekarang udah tua gitu. Nah, mirip banget. Nah, jadi ketinggalan gitu. Memang kalau gue pemerhati fashion class dunia, memang kalau yang original itu ya Hollywood dan India dari segala entertainmentnya. Kalaupun misalnya India ada modern, ada klasik, itu paling tukar-tukaran aja. Hollywood jiplak India atau India jiplak Hollywood. Nah, tukar-tukar mereka itu. Nah, terus kalau yang lain-lain ini ya industrinya ya jiplak ngikut-ngikutnya mereka gitu. Karena Hollywood dan India ini adalah industri entertainment terlaris, terbesar, termahal, terkaya, terbaik, dan tertua. Nomor 1 dan 2 di dunia. Jadi semua itu udah diambil sama mereka tuh pakemnya gitu. Nah, jadi kalau dandanan Syahrini itu memang gue lihat cocoknya ya kalau fashion Konoha sama Malaysia ini kan mirip-mirip ya, hebring, hedon, rame gitu kan. Kalau bagi orang luar ya lu keramaian gitu, tapi kalau bagi orang Indonesia memang orang Indonesia tuh sukanya begitu gitu, nggak bisa kita pungkiri. Cuman ya kalau dandanan Syahrini di sana itu ya cocoknya kalau misalnya arisan sosialita di sini, hadir ke dangdut akademia, kondangan, cocok gitu. Tapi kalau untuk Kans, gue nggak pernah lihat ada orang dandanan begitu gitu. Kalau untuk Kans lo ya. Ya, tapi kalau dia PD sih nggak masalah itu kan. Bang Satria, setahu saya langsung berpikiran kondangan. Iya juga lagi, mana kondangan bawa mak-mak tasnya yang ini lagi modelannya ya tenteng. Tapi emang ciri khas Syahrini guys, kita nggak bisa berpikiran negatif, positif aja. Soalnya Syahrini kan emang suka melang-meling ya dari zamannya dulu ya. Zaman dulu kan dia kayak gitu, suka hal-hal yang menonjol. Orang pada redup biasa-biasa aja gitu, dia harus menonjol. Ya, bajunya buktinya tadi berlian semua tuh. Itu berlian asli atau bukan tuh? Jangan-jangan berlian asli lagi, wah. Orang. Nah, kenapa Syahrini bisa di sana? Ini ya. Jadi kalau mau hadir ke Cannes itu bukan karena lu artis kelas dunia, lu punya terkenal di dunia, terus lu main film apa gitu. Enggak begitu. Jadi di Cannes itu ada banyak cara untuk datang ke situ. Yang pertama adalah kalau khusus Hollywood dan Bollywood, karena industri entertainment mereka kelas dunia, ditonton dan dibeli seluruh dunia. Jadi acara Cannes itu butuh mereka untuk datang ke situ. Kenapa? Karena biar Cannes itu di mata dunia, hebat ya yang hadir tuh artis-artis Hollywood dan Bollywood ya gitu. Jadi kalau yang datang artis-artis skuter dari negara nggak terkenal kan, masa sih acara kelas dunia gitu? Yang datang skuter, artis lokal dari negara-negara yang tak terkenal gitu. Nah, jadi kalau Hollywood dan Bollywood, rata-rata artis yang datang ke situ karena mereka entertainment kelas dunia, ya mereka dibayar. Mereka dibayar mahal. Apalagi artis Hollywood dan artis India itu paling banyak jadi juri di Cannes. Nah, mereka dibayar mahal sesuai standarnya harga mereka gitu. Itu pertama. Jadi kalau artis Hollywood dan Bollywood ke sana ya lu dibayar begitu. Nah, kedua, bisa dengan cara karena artis Hollywood dan Bollywood ini kan karena terkenal dunia, jadi fotografer, artis Hollywood, foto, semuanya foto gitu. Artis Bollywood tuh, foto. Nah, tahun ini kostum Cannes termahal itu Urvasi Rotnela. Urvasi Rotnela itu dia
bintang film India, tapi dia juga jadi juri Miss Universe. Nah, dia memakai gaun 2,5 triliun rupiah. Jadi kostum Cannes tahun ini paling mahal itu yang pakai bintang film India, yang namanya Urvashi Rotnela. Dia kalau di Amerika sama di Eropa Timur Tengah pamornya besar. Kalau di Indonesia pamornya kurang memang. Tapi tetap dia world class gitu. Makanya dia dipercaya untuk memakai kostum seharga 2,5 triliun rupiah. Literasimu kostum 2,5 triliun. Ngeri. Jauhin deh. Nah, yang kedua itu bisa dengan cara si artis ini sebenarnya dia nggak terkenal banget, tapi karena dia model dari salah satu brand terkenal dunia, jadi dia nggak ngeluarin duit, dia pun nggak dibayar, tapi dia datang dengan gratisan memakai kostum atau brand yang membayar dia. Nah, jadi yang memesankan tiket dia, yang memesankan akomodasi dia, si brandnya, tapi kan sebayar dia, enggak. Nah, itu cara kedua, begitu. Nah, cara ketiga bisa, misalnya gini, ada sebuah negara nih. Nah, sebuah negara pemerintahnya, oknum pemerintahnya ada duit lebih. Nah, bingung mau money laundry-nya kemana. Nah, mau money laundry-nya kemana? Terus dia buatlah kayak panitia. Kita kirim yuk artis kita ke Cannes. Nanti yang beli tiketnya aku. Nah, ya, itu pakai sponsor bisa. Sponsornya bisa pemerintah, pengusaha. Mungkin dia punya duit lebih atau dia mau money laundry-in. Nah, duit money laundry itu dibelikan tiket dan dibiayai desainer, dibiayai akomodasi. Nah, si artis dengan gratisan, walaupun dia tidak terkenal di sana, ya dia datang aja ke sana. Yang penting dia udah dapat tiket sama akomodasi dari si pengusaha atau oknum pejabat yang membiayai dia dari sebuah negara. Ada, itu cara ketiga. Nah, ada cara keempat. Cara keempat inilah dipakai Syahrini, makanya Syahrini bisa sampai sana. Nah, cara keempat itu adalah lu bukan siapa-siapa di negara luar, lu cuman artis di satu negara, ya kan? Artis satu negara yang nggak terkenal luar, tapi mungkin suami lu pengusaha, jadi lu punya duit. Jadi ini duitmu yang berbicara begitu. Bayar. Nah, jadi kalau misalnya duitmu yang berbicara, ya udah, lu cari link. Cari linknya gimana? Cari linknya, lu cari panitia yang bisa menjual tiketnya, lu beli, terus lu booking, lu bayar desainer yang mau bikinin bajumu, terus lu bayar akomodasimu, lu sewa jet pribadi, terus bawa media sendiri dari negaramu, terus bayar media, terus foto-fotoin dirimu sendiri supaya eksis di negaramu. Nah, terus lu beli salah satu brand ternama di situ supaya lu bisa deket sama misalnya apa? Lu mau Hermes. Nah, lu lobby tuh si petinggi Hermes, aku beli Hermes, tapi nanti aku naik di panggung ya, pidato, terus nanti kasih penghargaan apa. Oke, duit. Nah, kalau itu udah duit berbicara, itu bisa. Nah, tapi cuman ya lu sampai sana orang nggak kenal lu siapa begitu. Orang nggak tahu lu siapa, orang nggak tahu prestasi lu siapa, dari negara mana. Tapi ya lu dada-dada aja. Terus sampai sana lu dinner, terus setiap ada artis yang di situ lu minta foto, terus nanti naik panggung. Tapi kalau lu bilang iya, tapi kan Syahrini hebat ya bisa dekat Hermes, yang punya Hermes atau brand apa. Hey, duit berbicara cuy. Lu pun rakyat jelita, kalau lu punya duit, namanya yang punya brand senang brandnya dibeli. Apalagi dia tahu, oh ini artis di negaranya nih, nanti bisa promosiin brand gue secara gratis. Jadi gue nggak perlu bayar dia beli brand gue, nanti dia pakai, bisa semacam endorse gratisan, bisa. Makanya bisa deket ke situ sama si Hermesnya. Bisa, itu cara yang dipakai Syahrini. Nah, ada lagi cara kelima, misalnya si artis ini Angelina Jolie, Aishwarya Rai, itu kan ratu panggung yang paling ditunggu setiap tahun di Cannes selama belasan tahun. Nah, karena mereka itu brand ambassador di salah satu brand, jadi mereka itu tiket, akomodasi, gaun, semuanya udah dibayar sama brand. Nah, brandnya kerjasama sama si Cannes. Begitu. Nah, kan bayar Aishwarya sama Angelina Jolie, bisa jadi tidak, tapi yang bayar si Angelina Jolie dan Aishwarya itu udah termasuk satu paket, bahwa dia honor dia itu brand ambassador, udah termasuk dia harus pamerin produk itu di Cannes gitu. Nah, lu nggak perlu banding-bandingin Syahrini sama Cinta Laura, karena sama artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejok satu negara, ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI. Si Cinta aja disuruh cepat-cepat tuh sama panitia pasti ada kata-kata yang menyakitkan ya di akhir video tuh. Satria selalu hal kayak gitu.
Oh, kita lihat ya komentarnya. Saya juga mikir begitu. Saya heran aja Syahrini kontribusinya nggak ada buat film Indonesia. Jadi kampungan udah bajunya aneh kayak mama kampungan kondangan. Bukan saya yang bilang. Netizen please, bukan saya yang bilang ya. Itu kalau mau hujat ya, bukan saya yang bilang kok. Gak usah jauh-jauh ke India bang. Mirip mereka. Di Indonesia aja ada dandanan Syahrini mirip Mira Hayati kan. Bukan saya yang bilang guys. Bukan saya yang bilang. Next. Ya balik lagi ketikan seseorang, pendapat seseorang kita nggak bisa membatasi. Tapi ya udahlah ya. Menurut saya Syahrini balik lagi keren ya. Tentunya mau dia jalur apapun, balik lagi menurut saya keren guys. Saya nggak mungkin mampu buat bayar ke acara tersebut buat ngocek dana sebanyak itu. Dan apalagi pakaian yang dipakai Syahrini. Oke, ngomongin brand tas. Ada nih netizen yang bahas nih brand tas nih. Syahrini diundang sama Hermes, tapi kenapa tas yang dipakai bukan Hermes? Bahkan Syahrini sempat minjem tasnya Ibu Dewi Soekarno Putri. Jadi iya benar banget, kemarin waktu red carpet itu Syahrini pakai tas ini, dan ini adalah tasnya Ibu Dewi Soekarno Putri ya. Menurut aku penampilan ini Ibu Dewi Soekarno itu cantik banget, anggun banget. Syahrini juga cantik, dan maaf ini untuk di sebelahnya aku kurang tahu. Tapi anyway mereka adalah perempuan-perempuan hebat pastinya ya. Tapi karena netizen sangat penasaran, mari kita bahas kenapa sih Syahrini nggak pakai Hermes, padahal katanya kemungkinan diundang sama Hermes. Nah ini loh foto yang bikin kontroversial. Ini adalah tas Ibu Dewi Soekarno yang dipinjam atau dipakai sama Ibu Syahrini. Tapi menurutku ya guys, mungkin karena warna dari tas ini sangat matching sama baju yang dipakai oleh Syahrini saat itu. Jadi ya menurut aku sah-sah aja sih. Mungkin dia lagi pengen minjem gitu ya tasnya Ibu Dewi Soekarno yang cantik ini. But anyway, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang tas dari Syahrini yang dipakai di red carpet kemarin. Menurut pandangan netizen, ini adalah tas lokal yang dipakai oleh Syahrini kemarin di red carpet Cannes Festival Film 2025. Oke, ini dia ya guys ya, penampakan dari tas Syahrini yang dibawa, cuma mungkin beda color karena yang pakai Syahrini itu adalah black. Dan ini tuh tas katanya brand lokal ya guys ya, dari Phone World ya. Ini katanya tas lokal dan harganya juga lumayan sih, Rp4.500.000. Tasnya aja seharga HP kalian tuh. Bahkan HP kalian yang Android kayak kita ya nggak kebeli tuh tasnya, luar biasa. Jadi ada kemungkinan Syahrini ini ingin memperkenalkan produk lokal. Cukup baik hati ya Syahrini ini yang katanya diundang sama Hermes, tapi mau loh di red carpet segemilang itu dia mempromosikan Phone World atau brand lokal Indonesia yang katanya sekarang ini lagi naik daun. Ya semoga tas ini makin laku dan brand ini makin dikenal sama masyarakat Indonesia dengan kehadiran Syahrini di red carpet ya guys ya. Ini asumsi netizen katanya dia diundang pakai Hermes, tapi kayaknya sih aneh aja gitu kalau diundang sama Hermes tapi dia nggak mempromosikan Hermes. Kayaknya enggak deh. Apakah bayar? Kayaknya sih bayar melalui Hermes. Tidak tahu juga lah. Saya tidak tahu guys, hal-hal yang gini ini berurusan dengan duit. Dan kalian bebas berkomentar apapun. Ini berita yang lagi update dan hype banget tentang Syahrini yang bisa saya infokan ke kalian. BTW saya undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.